Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, fi qulubina, fi qulubi talamidina, fi qulubi asatidina, wa qulubi jami'il muslimin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadilatil mukarramin, para alim, para ulama yang selalu dimuliakan oleh Allah, para Yayasan Bahrul Ulum yang selalu mudah-mudahan diberkati oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah, para dewan guru, bapak kepala madrasah, bapak kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMK Bahrul Ulum yang dimuliakan oleh Allah, seluruh para wali murid TK, SD, SMP, SMK Bahrul Ulum yang selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda siswa-siswi TK, SD, SMP, SMK Bahrul Ulum yang mudah-mudahan dan selalu kita doakan menjadi qurrata a'yun, menjadi sinar cahaya bagi kehidupan keluarganya, sinar cahaya bagi negara dan bangsa dan agamanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 29 Februari 2020, pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang begitu cerah, indah, bahagia, karena kita melihat, menyaksikan putra-putri kita untuk diwisuda dalam rangka menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang selalu terjaga sampai nanti fi yaumil qiyamah. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai wakil dari wali santri atau wali murid yang kebetulan ini baru kelas 6 yang juga diwisuda pada hari ini, kita pasti sebagai orang tua menjadi satu kewajiban kita untuk selalu berterima kasih kepada para guru, para ibu guru, para tata usaha, administrasi, dan kepada yayasan yang selalu mengarahkan, mendidik putra-putri kita, terutama dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Menjadi satu amalan yang luar biasa, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau memberikan pembelajaran tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kita ini, anak-anak kita ini, guru-guru kita ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa menjadi pilihan? Karena yang pertama mau menghafalkan Al-Quran, mau selalu membaca Al-Quran,
mau melestarikan dan menjaga Al-Quran, keutuhan Al-Quran. Dan ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Karena sesuai hadis Kanjeng Nabi tadi, khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, man ta'allamal Quran, yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Dan ini menjadi amal jariah kita semuanya. Kita pasti bangga dan terharu melihat putra-putri kita mulai dari yang kecil sekali dan sampai yang SMK tadi, yang sudah kayak mahasiswa saya gitu ya, sudah mas-mas yang besar-besar tadi, berkenan untuk menghafalkan Al-Quran. Ini suatu anugerah. Kita sebagai orang tua ini menjadi satu aset. Aset kita, sangu kita, investasi kita nanti di kemudian hari. Karena Al-Quran itu kapanpun kita baca, jika kita membaca Al-Quran tanpa diniatkan pun, pahalanya pun pasti akan mengalir yang pertama kepada orang tuanya, pasti itu. Walaupun kita tidak niatkan, Al-Quran kita baca untuk orang tua kita, pahalanya pasti mengalir kepada orang tua. Jadi kalau anak-anak membaca, ganjaran itu milik kita juga, yang membaca juga dapat, sing ngrungokno nggak ikut baca juga dapat. Ini keistimewaan Al-Quran. Ya. Al-Quran inilah yang menjadi satu panutan kita. Selain menghafalkan, yang lebih penting adalah menjalankan isi Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara baik dan buruk Al-Quran. Kami sebagai wali murid betul-betul terima kasih kepada para yayasan, kepada kepala sekolah, kepada tata usaha, kepada dewan guru yang berkenan selalu membimbing, mengarahkan putra-putri kami untuk yang pertama, yakni menjadi manusia-manusia yang soleh, yang tangguh. Karena semakin zaman tantangannya tambah luar biasa, ujiannya juga tambah luar biasa. Maka perlu dibentengi dengan Al-Quran, dibentengi dengan keimanan. Tiada kata yang terucap kami sebagai wali murid, jazakumullah khairal jaza, semoga Allah melimpahkan dan memberikan anugerah yang terbaik kepada guru-guru kita, kepada yayasan, kepada semua sivitas akademika yang selalu memberikan bimbingan kepada putra-putri kami. Karena di era sekarang ini memang era yang luar biasa, gangguannya juga luar biasa. Ya. Kenapa? Karena zaman teknologi bisa mempermudah segalanya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat juga menjadi jauh. Kenapa saya katakan? Karena unlimited time, kita bertemu kepada siapapun lewat komunikasi handphone itu bisa, tapi ketika kita sudah dekat akan menjadi jauh. Kalau kita lihat ada beberapa pertemuan, reuni, bahkan dimanapun, kadang-kadang kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Sehingga handphone ini menjadi satu sarana, juga menjadi satu dilema. Sebaik-baik kita yang baik-baik bisa memanfaatkannya. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan kepada putra-putri kita, semoga menjadi manusia-manusia yang tangguh, amin ya rabbal. Menjadi manusia-manusia yang qurrata ayun, menjadi putra-putri soleh solehah yang mau mendoakan orang tuanya. Karena ini adalah aset kita, investasi kita, harapan kita sebagai orang tua. Kita kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu Dewan Guru dan Yayasan yang dimuliakan oleh Allah, memang kewajiban orang tua itu 3. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik. Ini sudah kita lakukan ketika sudah lahir, mau lahir, kelahiran, setelah lahir kita berikan nama. Yang kedua, memberikan
ilmu Islam, mendidik anak didik kita. Ini sekarang kita lagi tahap yang kedua. Dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan antusammiyahum bismin hasanin wa an yu'allimahul kitab memberikan ajaran, memberikan pelajaran, membimbing kita mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kewajiban kita ini adalah yang terakhir nanti sih, kalau yang sudah SMK nanti masih mudah-mudahan terus belajar dan terus belajar. Wa an yuzawwijahu idza ba'a, kalau sudah waktunya, kalau minta nikah ya harus dinikahkan. Itu kewajiban orang tua. Dari sekian paparan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila nanti putra-putri kita ada kesalahan, mohon bimbingannya yang banyak. Mohon diperbaiki, diajarkan berbagai macam keilmuan, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang paling kurang berkenan, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Wa ma yusammal insanu illa binassih wa ma yusammal qalbu illa annahu yataqallab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.